Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya adalah Oktarina dengan NIM 0302-128222749 dari kelas A Indralaya Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji endap apung batubara atau Coal Workability Study. Pencucian batu bara merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas batu bara agar memenuhi syarat penggunaan tertentu dengan cara mengurangi kadar abu pada batu bara. Coal Workability Study atau uji endap apung merupakan suatu pengujian yang dilakukan berdasarkan prinsip perbedaan density antara batu bara bersih dan batu bara kotor untuk melihat karakteristik ketercucian batu bara yaitu antara lain berupa berapa bagian dari batu bara yang memiliki densitas relatif rendah, menengah atau tinggi dan kadar abu dari setiap fraksinya. Nah, berikut adalah tujuan uji endap apung batubara. Yang pertama, mendapatkan gambaran mengenai kelakuan berbagai fraksi batubara, kemudian mengetahui perolehan batubara untuk fraksi tertentu, mendapatkan berat jenis media yang paling baik untuk pencucian, meramalkan kesulitan yang mungkin terjadi atau dialami pada saat proses pencucian batubara. Berikut adalah tahapan Collapsibility Study atau uji endap apung. Yang pertama itu ada pengambilan contoh batu bara, kemudian melakukan analisis atau tes atau uji ayak, melakukan uji sink and float, kemudian analisis kandungan abu dan belerang, melakukan tabulasi data, kemudian menggambarkan hasilnya ke dalam kurva dan melakukan interpretasi dari hasil kurva tersebut. Berikutnya adalah prosedur uji endap apung. Yang pertama, pengujian dilakukan di dalam densitas relatif. Yang kedua, fraksi yang terapung selanjutnya diambil, dikeringkan, ditimbang, dan dianalisis kadar abunya. Yang ketiga, fraksi yang tenggelam kemudian diambil, dikeringkan dengan udara, dan dimasukkan ke dalam cairan yang densitas relatifnya tinggi. Yang keempat, proses keseluruhan diulangi dengan densitas relatif yang lebih tinggi. Yang kelima, pada air uji endap apung, diperoleh satu seri fraksi yang akan dikeringkan, mulai dari yang terapung pada densitas yang rendah sampai yang tenggelam pada fraksi yang paling tinggi. Yang keenam, setiap fraksi yang sudah dikeringkan, ditimbang dan berat keseluruhannya dihitung dan percontoh sebelum diuji. Dari perhitungan itu akan didapat berat material yang hilang. Yang ketujuh, selanjutnya setiap fraksi yang disiapkan untuk analisis kadar abu. Yang terakhir atau yang kedelapan, data persen berat dan kadar abu yang ditabulasi dan digambarkan ke dalam bentuk kurva ketercucian batu bara. Berikut beberapa media yang dipakai dalam proses uji endap apung. Yang pertama ada perchloroethylene, kemudian ada bromoprom, tetrabromaten, dan yang terakhir ada white spirit. Nah, berikut adalah contoh dari uji endap apung batu bara brand C dengan size min 11,2 dan plus 4,2 milimeter. Nah, di sini ada tiga tabel yang diketahui, yaitu ada tabel relative dense fraction, kemudian ada direct, WT atau white percentage, dan ada S atau kadar abu. Nah, dari tiga tabel ini nanti akan diolah menjadi 13 tabel atau 13 kolom, seperti kolom atau tabel berikut. Nah, nanti dari tiga kurva tersebut kita mencari 13 tabel, yaitu seperti pada gambar ini, di mana untuk tabel yang pertama atau kolom yang pertama itu ada kolom relative density, di mana kolom ini merupakan perbandingan massa jenis batu bara terhadap massa jenis air yang menentukan apakah batu bara tersebut akan mengendap atau mengapung. Berikut ada di kolom kedua, yaitu ada WT atau weight percentage, itu persentase berat batu baranya. Kemudian di kolom ketiga itu ada S atau kadar abu. Kemudian itu ada cumulative float, di mana float ini merupakan persentase sampel atau komponen tertentu yang berhasil terapung atau mengapung atau yang terpisah pada fase setelah proses pemisahan. Kemudian itu ada sink, di mana sink ini merupakan presentasi massa sampel yang tenggelam atau sinking dalam cairan dengan densitas tertentu. Yang terakhir itu ada midpoint, di mana midpoint ini merupakan titik tengah dalam konteks uji endap apung atau flotation test, mengacu pada titik di mana sebagian material mengendap dan sebagian lagi materialnya akan mengapung. Nah, tiga kolom ini kan sudah kita dapatkan pada soal sebelumnya. Selanjutnya kita akan mencari kolom keempat, 5 sampai dengan kolom 13. Nah, untuk mencari kolom
4 itu Kalau 4 itu merupakan persen berat abu praksi terapung pada densitas pemisah tertentu terhadap berat contoh total, di mana untuk mencari kolom 4 ini yaitu adalah kolom 2 dikali dengan kolom 3 dibagi dengan 100, didapatlah hasil seperti pada kolom 4 tersebut berikut. Nanti akan dijumlahkan dan didapatkan weight of S-nya itu 23,55%. Nah, selanjutnya pada kolom kelima, yaitu adalah kumulatif persen berat abu diperoleh dengan menjumlahkan nilai pada kolom 4 secara kumulatif. Maksudnya, untuk baris pertama pada kolom kelima ini, nanti kita akan menjumlahkan baris pertama pada kolom 4. Nah, untuk mendapatkan hasil dari baris kedua pada kolom 5, nanti kita akan menambahkan kolom 5 baris pertama kolom kolom 4 pada baris keduanya. Didapatkan hasil seperti ini sampai dengan data terakhir. Nah, selanjutnya itu kita akan mencari kolom 6, di mana kolom 6 ini merupakan nilai kumulatif persen berat terapung yang didapatkan dengan menjumlahkan nilai pada kolom 2 secara kumulatif. Nah, ini sama seperti pada kolom 5 tadi, tetapi untuk kolom yang digunakan itu pada kolom kedua, yaitu weight percentage-nya. Nah, setelah itu pada kolom ketujuh, itu adalah persen kadar abu dari kumulatif fraksi terapung diperoleh dengan membagi kolom 5 dibagi dengan kolom 6 dikali dengan 100. Nah, selanjutnya pada kolom 8, itu adalah persen berat abu di dalam fraksi terendap pada densitas pemisah tertentu diperoleh dengan jumlah kolom 4 dikurang dengan kolom 5. Nanti jumlah kolom 4 ini dikurang satu persatu pada baris kolom kelima ini. Nah, selanjutnya itu kolom ke-9, di mana kolom ke-9 ini merupakan kumulatif persen berat terendapkan, yaitu dengan mengurangkan 100 dikurang dengan kolom 6. Nah, untuk kolom 10 itu merupakan persen kadar abu dari kumulatif fraksi yang terendapkan didapatkan dari kolom membagi kolom 8 dengan kolom 9 kemudian dikalikan dengan 100. Nah, untuk kolom 10 itu merupakan persen kadar abu dari kumulatif fraksi yang terendapkan. Maaf, selanjutnya itu ada kolom 11, yaitu kolom ini merupakan kolom densitas relatif. Nah, untuk kolom ke-12 itu adalah persen berat contoh yang densitas relatifnya terletak antara plus 0,1 dan min 0,1 dari densitas pemisahan, yaitu kolom 6 relatif density 1,5 dikurang dengan kolom 6 relatif density 1,3. Nah, misal ini kita untuk mencari eh, pada relatif density 1,4. Jadi kita itu membutuhkan relatif density 1,5 dan 1,3. Tetapi angka yang kita gunakan itu angka pada kolom ke-6, yaitu 1,6 itu 1,5 yaitu maaf 1,5 yaitu 70,13, nanti dikurangkan dengan 19,22 didapatlah hasil 50,91. Eh, N plus 1 dan N min 1, yaitu seperti didapatkan hasil pada kolom ke-12 ini. Kemudian yang terakhir itu adalah kolom midpoint, yaitu kolom ke-13. Nah, di mana kolom ke-13 ini merupakan kumulatif terapung dikurangi dengan setengah persen berat fraksi terapungnya, yaitu kolom 6 dikurang dengan kolom 2 dibagi dengan 2. Nah, sehingga nanti didapatkan hasil seperti pada tabel di dalam presentasi ini. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat kurva ketercuciannya, di mana untuk membuat kurva ketercucian ini kita akan membutuhkan 5 kurva. Yang pertama itu adalah kurva elementary as kurva, kemudian kumulatif load, kemudian kumulatif sink, relative density, dan near gravity. Nah, untuk elementary as ini merupakan kurva untuk menentukan maksimum kadar abu yang mungkin ada dalam satu sorting. Caranya itu dengan kolom 13-nya sebagai sumbu tegak atau sumbu Y, kemudian kolom 3-nya sebagai sumbu X atau sumbu mendatar. Nah, sedangkan kumulatif float ini itu adalah kurva yang digunakan untuk menentukan persentase teoritis batu bara yang akan diperoleh dengan cara untuk sumbu tegaknya atau Y-nya itu kolom 6 dan X-nya itu di kolom 7. Nah, sedangkan kumulatif sink ini merupakan kurva untuk menentukan berapa besar kadar abu dalam sink pada suatu jumlah flow tertentu, yaitu untuk Y-nya itu kolom 9 dan untuk X-nya itu kolom 10. Nah, kemudian ada relative density kurva atau specific gravity kurva, di mana kurva ini untuk menentukan perolehan batu bara
dari suatu pemisahan yang sempurna dengan yaitu di mana untuk Y-nya itu di kolom 6 dan untuk X-nya itu di kolom 11. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah kurva near gravity, di mana kurva ini untuk menentukan sukar atau mudahnya suatu proses pemisahan batu bara kotor yang disebabkan karena perbedaan 0,1 yang ditentukan dengan cara di mana Y-nya itu kolom 12 dan X-nya kolom 11. Nah, nanti kalau semua data ini akan kita masukkan ke dalam grafik di Microsoft Excel. Nah, nanti kita ke Microsoft Excel, di mana di bagian insert kita akan menginsert grafik dan kita akan masukin datanya satu persatu seperti ini. Di mana yang pertama itu kita masukin misalnya kumulatif load kurva, di mana nanti kita akan masukin nilai X dan Y-nya. Begitupun nanti sampai yang terakhir yaitu adalah net gravity kurva. Nah, setelah semuanya sudah kita masukkan, maka nanti kita akan mendapatkan hasil kurvanya seperti kurva berikut. Nah, nanti tinggal dirapikan aja dan ditambah keterangannya sesuai yang kita mau. Nah, setelah hasil kurva ini didapatkan, maka kita akan melakukan interpretasi dari hasil kurva tersebut. Nah, berikut adalah contoh interpretasinya di mana ini saya mengambil contoh pada densitas relatifnya untuk fraksi 1,8. Setelah saya menganalisis dari kurva ini, didapatkan bahwa yield atau produk yang terambil itu sebanyak 86,77%, kemudian amount of discard atau produk yang terbuangnya itu 13,3%, kemudian untuk kualitas produk atau S-nya itu 16,85%, kemudian S content of discard atau kualitas rejectnya yaitu 67,50%, dan tingkat kesulitannya atau near gravity-nya di angka 4,78 yang didapatkan dari grafik ini. Nah, jadi maksudnya yield yang hampir 87% itu berarti dari setiap 100 ton batu bara kotor yang akan masuk ke dalam proses pabrik, maka kita akan bisa menjual sebanyak 87 ton batu bara yang terambil. Jadi sangat sedikit sekali batu bara nanti yang akan terbuang. Nah, dengan kadar batu bara 16,85% berarti itu akan menyebabkan sangat terbatas sekali untuk permasyarannya karena biasanya untuk batu bara di pasar ekspor premium seperti Jepang, Korea itu biasanya membutuhkan kadar batu bara kurang dari 10 sampai 12%. Nah, sedangkan near gravity di angka 4,78 itu artinya di densitas 1,8 perbedaan berat antara batu bara dan batuan itu sangat jelas sehingga alat yang digunakan tidak perlu alat yang canggih, cukup dengan menggunakan alat sederhana seperti rotary breaker ataupun jig. Nah, biasanya untuk kualitas seperti ini itu berlaku untuk PLTU domestik seperti PLN, PLTU mulut tambang atau pasar Cina, India yang memiliki spesifikasi yang low rank. Nah, berikut beberapa opsi yang bisa saya berikan di mana pada saat misalnya harga batu bara itu lagi murah, maka spek tersebut atau kualitas tersebut bisa kita jual ke PLTU lokal yang membolehkan untuk kadar batu bara atau esnya itu hingga 18,20%. Tetapi untuk menjamin kontrak ini kita harus membuat sebuah kontrak ekspor yang sangat ketat sekali. Nah, jika pembeli atau buyer meminta kadar batu bara 14-15%, maka kita dapat menurunkan relatif densitasnya ke 1,7. Nah, di mana ini lebih baik daripada 1,8 tadi dengan perolehan yang terambil itu sebanyak 84,18%. Nah, berikut adalah tabel perbandingan antara skenario A atau densitas 1,7 dan skenario B densitas 1,8, di mana untuk perolehan tonase the yield 1,7 itu ada di 84,18%, sedangkan pada skenario B atau densitas 1,8 itu di 86,77%, sehingga untuk yang paling baik itu di densitas 1,8 itu di skenario B. Untuk yang kualitas produk atau S-nya itu di 1,7, sedangkan untuk S reject-nya di 1,8, untuk tingkat kesulitan atau gravity-nya di 1,8, sedangkan untuk rekomendasi yang paling baik untuk pencuciannya itu di 1,8, dan untuk target pasarnya di 1,7. Nah, untuk skenario ini bisa bebas kalian pilih mau skenario yang mana, bisa dicoba untuk 1,6, 1,5 bebas mau yang mana sehingga nanti didapatkan karakter untuk pencucian yang paling bagus sesuai dengan tujuan dari uji indap apung tadi. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.